Selamat pagi pembelajar semua. Kembali lagi di channel saya Parayana MPD, dan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia materi teks negosiasi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tekan tombol subscribe sama-sama. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi atau negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara berdialog dan tidak akan merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, teks negosiasi adalah teks yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang kedua, saya akan membicarakan tentang tujuan dari teks negosiasi. Tujuan dari bernegosiasi yaitu untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak, mencari jalan tengah dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dalam suatu permasalahan, sehingga antara pihak yang satu dengan pihak lainnya tidak ada yang merasa dirugikan. Adapun yang menjadi prioritas dalam negosiasi adalah kepentingan bersama. Tidak boleh ada salah satu pihak yang mementingkan dirinya sendiri. Secara ringkasnya, tujuan dari teks negosiasi adalah untuk mengurangi perbedaan, mengatasi potensi konflik, mencari persamaan, dan mencari kesepakatan. Yang ketiga, akan saya sampaikan tentang ciri-ciri teks negosiasi. Ciri umum teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian. Dan yang kelima, mengarah pada tujuan praktis. Adapun ciri yang lainnya dari teks negosiasi yaitu biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa santun. Dan pada intinya ciri teks negosiasi yaitu adanya unsur pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Selanjutnya yang keempat, saya akan menyampaikan tentang kaidah kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi. Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa santun dan efektif. Yang kedua, menggunakan tuturan berpasangan. Untuk tuturan berpasangan nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang ketiga, teks negosiasi berisi ajakan atau bujukan persuasif. Kemudian menggunakan pronomina atau kata ganti. Selanjutnya, teks negosiasi menggunakan partisipasi manusia secara umum. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Selanjutnya akan saya sampaikan jenis-jenis tuturan yang digunakan dalam teks negosiasi. Tuturan adalah kalimat-kalimat yang diucapkan dalam suatu dialog negosiasi. Antara pihak kedua dan pihak pertama, pastilah saling memberikan respon dalam berbicara. Untuk itu, terdapat beberapa jenis pasangan tuturan yang kerap terjadi dalam suatu negosiasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam dibalas dengan membalas salam. Yang kedua, bertanya
dijawab dengan menjawab atau tidak menjawab. Meminta tolong dibalas dengan memenuhi atau menolak permintaan. Kemudian meminta dibalas dengan memenuhi atau menolak permintaan. Yang selanjutnya menawarkan dibalas dengan menerima atau menolak tawaran. Dan yang terakhir mengusulkan dibalas dengan menerima atau menolak usulan. Selanjutnya yang kelima, kita akan membahas struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi dibagi berdasarkan jenis negosiasi yang dilakukan. Yang pertama, negosiasi jual beli, berisi orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Yang kedua, negosiasi kerjasama atau kesepakatan kerja, berisi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Dan berikutnya yang ketiga, negosiasi secara umum, termasuk negosiasi untuk mengatasi sengketa atau konflik, hanya berisi membuka, isi, dan penutup. Pembelajar semua, berikut ini saya akan menyampaikan contoh teks negosiasi dan saya akan menganalisis strukturnya. Berikut ini saya tampilkan dialog tentang pengusaha dan pihak bank. Silahkan dicermati dulu, dibaca dulu. Nanti akan saya sampaikan analisis strukturnya. Dan inilah hasil analisis strukturnya. Negosiasi pengusaha dan pihak bank. Dalam percakapan tersebut diawali dengan prolog. Suatu hari seorang pengusaha tenun tradisional ingin mengajukan kredit untuk mengembangkan usahanya. Lalu pengusaha itu pergi ke bank terdekat. Setelah bertanya dengan satpam, penjaganya, pengusaha tersebut diantar ke ruang bagian kredit. Lalu pengusaha itu memasuki ruang tersebut. Struktur yang terlihat dalam percakapan tersebut diawali dengan bagian pembuka atau orientasi dengan mengucapkan, "Selamat pagi, Pak," kata pengusaha tersebut. Kemudian pihak bank menjawab, "Pagi, mari silahkan duduk." "Terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Sultanis. Saya adalah pengusaha tenun tradisional." Pihak bank menjawab, "Ada keperluan apa?" Itu adalah bagian dari orientasi. Struktur yang kedua yaitu pengajuan. Dalam dialog tersebut terlihat pengajuan yang disampaikan oleh pengusaha dengan kalimat seperti berikut. "Saya ingin mengembangkan usaha saya. Maka dari itu saya ingin mengajukan usaha kredit uang di bank ini. Ini saya membawa laporan-laporan tentang perusahaan saya, Pak. Silahkan dilihat," sambil menyerahkan laporan. Kemudian pihak bank menjawab, "Oh, memangnya berapa besar kredit yang Anda inginkan?" Pengusaha menjawab, 200 juta, Pak. Struktur yang selanjutnya yaitu penawaran. Dapat dilihat dari percakapan antara pihak bank dan pengusaha. "Wah, itu terlalu besar, Pak. Bank kami tidak dapat mengabulkan ajuan Bapak dengan keadaan perusahaan Bapak. Kami tidak bisa meminjamkan sebesar 200 juta, Pak. Kami khawatir Bapak akan kesulitan dalam pengembalian." Dalam dialog tersebut itu merupakan struktur negosiasi yang berupa penawaran. Kemudian pihak bank memberikan penawaran lagi melalui kalimat berikut. "Bagaimana kalau 120 juta? Itu terlalu kecil, Pak. Bagaimana kalau 150 juta? Pihak bank berkata, "Baiklah, 150 juta. Mungkin kami akan mengusahakannya. Anda tinggal membuat proposal saja."
pengusaha terus mengejar dengan usahakan secepatnya ya Pak. Saya akan mengirimkan proposal secepatnya. Struktur yang berikutnya yaitu persetujuan. Dalam dialog tersebut terlihat persetujuan antara pengusaha dan pihak bank. Pihak bank berkata, baiklah, saya akan mengusahakannya. Struktur yang terakhir yaitu penutup. Dari dialog tersebut dapat kita lihat dari kalimat berikut. Terima kasih ya Pak. Baiklah, sama-sama. Saya permisi pulang dulu Pak. Baik Pak, hati-hati. Semoga usaha Bapak semakin maju dan tetap memilih bank kami untuk membantu Bapak. Sambil tersenyum. Kemudian pengusaha menjawab, amin. Iya Pak, semoga bank ini juga semakin maju. Mereka pun berselamat. Dari teks antara pihak bank dan pengusaha tersebut, setelah dianalisis, ditemukan beberapa struktur berupa orientasi, penawaran, persetujuan, dan penutup. Oke pembelajar semua, demikianlah materi bahasa Indonesia tentang teks negosiasi pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya di akhir video pembelajaran ini. Oke, dari saya cukup sekian. Selamat pagi dan tetap semangat.